Om Swastiastu. Hari Om. Gajananam buta ganadi seditam, kabita jambu palasarabaksitam, Uma sutam soka vinasa karanam, namami Vigneswara pada pangkajam. Om Swastiastu. Kembali lagi kita di program Mimbar Agama Hindu, Parisada Hindu Dharma Kota Medan, bekerja sama dengan penyuluh non-PNS Kementerian Agama Kota Medan. Dengan saya, Wiswamitra SPDH, yang akan menjadi narasumber kali ini. Topik kita pada hari ini yaitu mengenai Krishna Janmastami, sebuah festival yang penuh dengan makna. Pada tahun 2022 ini, Krishna Janmastami kita rayakan pada bulan Agustus. Tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2022 kemarin. Krishna Janmastami memiliki arti hari kemunculan Sri Krishna di muka bumi ini. Jika kita menghitung, maka dikatakan sudah lebih dari 5.000 tahun yang lalu semenjak Sri Krishna sendiri datang ke dunia ini. Dan ketika kita mempelajari lebih jauh tentang mengapa atau apa alasannya atau apa tujuannya, mengapa Sri Krishna harus datang ke dunia ini, ada berbagai macam kisah yang melatar belakangi datangnya Sri Krishna ke dunia ini. Namun dari berbagai macam versi dan cerita, kita akan ambil yang paling mantap, yaitu kata-kata dari beliau sendiri yang Sri Krishna sampaikan kepada Arjuna di tengah-tengah medan perang Kurukshetra. Kita bisa menemukannya di dalam kitab suci kita, yaitu Bhagavad Gita yang mulia, pada bab 4. Bab 4 Bhagavad Gita memiliki judul pengetahuan rohani atau Jnana Yoga. Pada bab 4 ini kita bisa menemukan alasan Sri Krishna datang ke dunia ini. Pada bab 4 sloka 7 kita bisa mendengarkan kata-kata beliau berkata, Yada yada hidarmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adarmasya tadat manam serjamya. Yang apabila diartikan, apabila dharma atau kebenaran merosot dan kemudian adharma, kejahatan, mulai merajalela, pada waktu itulah wahai Arjuna, aku akan datang menjelma ke dunia ini. Jadi Sri Krishna memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa Tuhan selalu akan hadir di dunia ini ketika alasannya terpenuhi. Hanya ada dua alasan, ketika kebenaran merosot atau ketidakbenaran merajalela. Lalu apa yang akan beliau lakukan setelah beliau datang ke dunia ini? Yang akan beliau lakukan setelah datang ke dunia ini juga beliau jelaskan sendiri di ayat berikutnya, yaitu bab 4 sloka 8. Sri Krishna berkata, Paritranaya sadunam vinasaya caduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Nah, kita sering sekali mendengar irama ini ketika dulu kita menonton film Mahabharata. Ya. Alasan yang pertama adalah, atau apa yang akan Krishna lakukan, Tuhan lakukan ketika datang ke dunia ini. Yang pertama, paritranaya sadunam, menyelamatkan orang-orang saleh
menyelamatkan orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran, dan menyelamatkan orang-orang baik yang pastinya pada waktu itu menderita hidup di dunia ini. Yang kedua adalah winasaya cadus kreta, untuk memusnahkan golongan-golongan manusia yang jahat atau yang kejam, memusnahkan para tirani, memusnahkan orang-orang yang hatinya telah ditutupi oleh kegelapan yang tidak bisa lagi berubah. Krishna datang untuk menyingkirkan golongan-golongan manusia yang seperti itu. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yaitu Dharma Samsta Panartaya. Karena beliau dikenal sebagai jagat guru, dan seperti yang kita tahu, beliau adalah guru bagi seluruh alam semesta. Sekali lagi Sri Krishna datang untuk mengajarkan pengetahuan yang telah hilang di tengah-tengah masyarakat. Pengetahuan yang paling utama tentang cara manusia untuk terhubung kembali dengan Tuhan. Sri Krishna mengajarkan semua pengetahuan ini ketika beliau hadir di atas muka bumi. Dan beliau menegaskan semua ilmu pengetahuan ini bukanlah ilmu pengetahuan yang baru. Ini adalah ilmu pengetahuan yang sama yang sudah diturunkan lewat garis turun-temurun. Beliau menjelaskan juga di dalam Bhagavad Gita. Menarik sekali. Krishna berkata kepada Arjuna, "Wahai Arjuna, ilmu pengetahuan ini dulu telah aku ajarkan pertama kali kepada Dewa Matahari. Dewa Matahari mengajarkan kepada putranya Manu, dan Manu mengajarkan kepada putranya Ikswaku. Dengan cara seperti itu, melalui rangkaian garis perguruan para resi, kemudian para raja, sampai akhirnya pengetahuan itu sampai ke tangan kita. Bhagavad Gita yang bisa kita pegang hari ini di rumah kita, ataupun kita baca secara digital di dalam gadget kita, semua adalah warisan yang telah diturunkan oleh Sri Krishna 5.000 tahun yang lalu. Dengan kita merayakan Sri Krishna Janmastami ini, kita mengingat kembali bahwa Tuhan telah datang dan Tuhan telah menitipkan pengetahuan yang berharga ini, supaya kita yang tinggal di zaman saat ini masih bisa terhubung dengan Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, apa yang Krishna katakan? Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh segala macam perlindungan, dan Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk hidup yang berbahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, memang sangat penting sekali agar kita bisa selalu terhubung dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh, Tuhan selalu dekat di dalam hati kita. Tugas kita adalah selalu menghubungkan diri dengan Tuhan yang ada di dalam hati kita. Terima kasih umat Dharma semuanya. Semoga renungan tentang Sri Krishna Janmastami ini memberikan segala karunia kepada kita. Semoga kita semua diberkati. Semoga kita semua selalu berbahagia. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Terima kasih.